Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kak Tiwi selaku founder Temu Sejarah, yang terhormat Prof. Peter, yang terhormat narasumber kita Mas Pramukti Adi Bakti. Oke, kita kali ini bertemu lagi di dalam ruang Zoom, akan membedah buku, akan mendiskusikan sebuah buku yang berjudul Inggit Garnasi, Lahir Hingga Wafat, karya Pramukti Adi Bakti. Kita akan bersama-sama menyelami kisah hidup seorang perempuan yang luar biasa, yakni Inggit Garnasi. Sosok yang tidak hanya menjadi istri, tetapi juga pendamping, setia, dan pendorong semangat perjuangan Insinyur Soekarno dalam meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Buku ini mengungkap perjalanan hidup Inggit Garnasi sejak lahir hingga wafat, memperlihatkan bagaimana keteguhan, kesabaran, serta peran pentingnya dalam mendampingi Soekarno di masa-masa sulit. Oke, tanpa berlama-lama, kepada Mas Pramukti Adi Bakti, saya persilakan. Eh, Terima kasih Kak Saul Amri, teman-teman semua, berjumpa dengan saya, Kam. Eh, Memang terima kasih kepada semua sudah mau hadir eh, di acara ini. Saya sudah cukup lama mendalami tentang generasi, sekitar 10 tahun lebih. Saya pertama kali ketemu dengan Inggit Garnasi. Halo, Oh ya, izin Mas, suaranya ya, kurang kurang kedengeran. keras ya? Kang Pram, atau mau dicoba dibuka headsetnya aja? Coba saya cek dulu. Oh iya, Oke, aman, aman. Oke, aman Kang. siap. Oke, teman-teman, saya mengenal Inggit Garnasi itu pertama kali ketika ketika saya dapat undangan menonton eh, apa namanya monolog Inggitnya Happy Salma. Itu sekitar tahun 2011. Itu pertama kalinya, dan itu saya ketemu ketemu langsung dengan Happy Salmanya ketika percobaan monolog di preview monolog di eh, Selasar Sunario. Nah, kemudian berikutnya itu tahun 2013, itu ketika diundang di STSI, kalau sekarang ISB Bandung, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu mengeluarkan sebuah film berjudul Ketika Bung di ND. Itu hanya cerita ketika Bung Karno dan keluarganya itu diasingkan di ND selama 4 tahun. Nah, kemudian setelah itu tahun 2014 saya mulai main ke eh, Rumah Bersejarah Inggit Ganasi, dan situlah mulai perkenalan saya dengan Inggit Ganasi lebih intens. Saya mulai mencari buku-bukunya, terutama yang paling utama adalah Ku Antar ke Gerbang ya Ramadan KH. Kemudian saya mulai bertemu dengan buku-buku yang lain, menapaktilasi jejak-jejaknya gitu ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa, malah sampai ke Bengkulu. Satu-satunya jejak yang belum saya datangi hanya ke ND. Nah, tapi dari situ pertemuan-pertemuan saya itu banyak sekali menemukan data-data baru, menemukan hal-hal baru tentang Iit Garnasi. Saya pikir saya sebagai sebagai apa anak yang lahir di Bandung gitu ya, yang selama ini mengenali pahlawan itu, tokoh perempuan itu hanya Kartini, tiba-tiba menemukan seorang sosok perempuan yang datang dari daerah saya sendiri gitu, eh, berjuang sama-sama, walaupun tidak menulis seperti Kartini, tapi dia punya tokoh, punya punya apa punya punya gerakannya juga penting. Apalagi kemudian saya menemukan dia mendampingi Soekarno, tidak hanya sebagai seorang kawan, tapi juga sebagai sosok istri, sebagai sosok ibu juga bagi Soekarno. Nah, kemudian
pengalaman-pengalaman itu, data-data itu saya susun ke dalam buku ini. Nah, buku ini memang teman-teman eh, saya susun cukup lama karena si buku ini sebetulnya tebal itu tidak tidak hanya berisi tulisan, tapi juga berisi gambar. Jadi setiap satu tulisan isinya satu gambar. Satu tulisan isinya satu gambar. Nah, dan ini disusun secara kronologis dari mulai beliau lahir, eh, berkembang, menikah, melakukan pergerakan sampai wafatnya beliau. Eh, Ketika menyusun buku ini memang banyak kesulitan-kesulitan yang saya dapatkan gitu ya, terutama karena data-data mengenai Inggit Ganassi itu sebetulnya sedikit sekali. Kebanyakan penelitian mengenai Inggit Ganassi itu di, difokuskan pada eh, hidup Inggit Ganassi terutama ketika sejak lahir sampai perpisahannya dengan Soekarno. Jadi Inggit Ganassi lahir tahun 17 Februari 1888 di Banjaran, di Desa Kamasan, Banjaran. Kalau sekarang Kabupaten Bandung. Nah, penelitiannya itu kebanyakan itu hanya difokuskan sampai perpisahan dengan Soekarno tahun 1943. Sedangkan setelah perpisahan sampai kemudian beliau meninggal, itu sedikit sekali data yang mengulas. Bahkan saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang memang pernah melakukan skripsi, penelitian tentang Id Ganassi, itu memang hanya difokuskan pada sejak beliau lahir, mungkin atau ketika beliau menikah dengan Soekarno sampai 1943 setelah perpisahannya dengan Soekarno. Sedangkan penelitian setelah itu sampai meninggalnya itu jarang sekali dibahas. Padahal kalau menurut saya memang justru setelah perpisahan inilah banyak kisah-kisah menarik yang menurut saya itu menarik karena apa? Karena justru memperlihatkan bagaimana konsistensi Inggit Garnasi yang sejak awal mengawal Soekarno dalam pergerakan kemerdekaan itu masih tetap dia lakukan gitu. Walaupun tetap sendiri, walaupun tidak lagi bersama dengan Soekarno. Nah, mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum mengenal mengenai Inggit Garnasi. Teman-teman, Inggit Garnasi tadi seperti yang saya katakan lahir di Desa Kamasan di Banjaran, Kabupaten Bandung, 17 Februari 1888. Ayahnya namanya Arjifan dan ibunya namanya Amsi. Nah, sebetulnya beliau lahir itu di diberi namanya hanya Garnasi saja. Jadi tidak ada Inggitnya, hanya Garnasi saja. Diberi nama Garnasi dengan harapan si anak cewek ini, anak perempuan ini lahir menjadi perempuan yang segar, hegar, dan penuh welas asih. Dan memang begitu. Kemudian ketika lahir menjadi wanita yang cantik, menjadi wanita yang baik, sehingga para pemuda yang ketemu dengan Garnasi ini, dia mengatakan kalau dapat senyuman dari Garnasi itu seperti mendapatkan uang 1 ringgit. Nah, sebutan si ringgit ini kemudian lama-lama kelamaan supaya lebih manis berubah menjadi inggit. Jadilah namanya Inggit Garnasi. Inggit Garnasi ini menikah muda, teman-teman. Dia dijodohkan oleh oleh orang tuanya di umur 12 atau 13 tahun dia dijodohkan dengan seorang pegawai kepresidenan Belanda namanya Nata Atmaja. Dia bersedia dijodohkan karena pacarnya itu dijodohkan sama orang tuanya. Jadi sakit hati lah gitu ya. Dia dijodohkan, tapi pernikahan ini nggak lama, hanya setahun.
kemudian berpisah. Nah, setelah dari situ kemudian Inggit Ganassi bersama keluarganya setelah meninggal ayahnya itu pindah ke Bandung. Dari Banjaran, dari Kabupaten Bandung pindah ke Bandung. Nah, disitulah kemudian dia mulai apa eh, hidup bersama ibunya, bersama saudara-saudaranya. Eh, ternyata nggak berapa lama ketemu lagi sama pacar lamanya, namanya Pak Haji Sanusi. Haji Sanusi ini seorang pengusaha, dia juga seorang aktivis pergerakan. Dia adalah ketua cabang Syarikat Islam cabang Bandung. Nah, karena ketemu lagi sama pacar lamanya ini, akhirnya cinta lama bersemi kembali lah. Menikahlah mereka. Nah, dari sinilah mulai perkenalan Inggit Ganassi dengan yang namanya pergerakan kemerdekaan. Nah, dalam pergerakan kemerdekaan ini Inggit mulai mengenal seperti apa perjuangan untuk membebaskan dari penjajahan dan sebagainya. Memasuki tahun 1920, Pak Sanusi ini dia dapat surat dari Pak Cokro, Pak Cokro Aminoto. Pak Cokro ini kirim surat, dia meminta bahwa anak menantunya yang namanya Soekarno itu mau sekolah di Bandung. Nah, minta dicarikan tempat penginapan. Waktu itu belum ada ya yang namanya kos-kosan, belum belum model. Nah, akhirnya setelah berbagai berbagai diskusi, udahlah ditempatkan aja di rumah mereka di Kebon Jati, di kamar yang paling depan. Nah, ketika pertama kali datang, ketika Soekarno dijemput itu di sana, Soekarno tuh bilang, wah, nyonya pemilik rumah ini cantik sekali. Dan itu adalah Inggit Ganassi. Jadi dari awal tuh memang sebenarnya sudah kesem-sem. Cuman nanti eh, jatuh cintanya akan di tahun yang berbeda. Nah, sejak saat itu Soekarno kuliah tuh bolak-balik dari Kebonjati. Kalau sekarang dekat stasiun Bandung, bolak-balik ke ITB, daerah Dago. Pakai sepeda, bolak-balik kayak gitu ya. Nah, seringkali memang Soekarno ini kalau dia sedang mumet, sedang banyak pikiran, sedang ingin berdiskusi, Inggit Ganassi lah yang menemani dia. Nah, lama-kelamaan memang kemudian timbul rasa cinta. Nah, takut kalau terjadi apa-apa dan sebagainya, Inggit Ganassi meminta Soekarno untuk bawa istrinya. Nah, jadi Soekarno ini udah menikah sebenarnya. Sudah menikah dengan anaknya Pak Cokro, namanya Siti Utari. Diajaklah Siti Utari untuk datang ke Bandung. Ketika datang ke Bandung, kemudian hidup bersama dengan mereka, ternyata memang Utari ini kelihatan hubungan antara Soekarno dan Utari. Bahwa memang pada dasarnya kedua-duanya itu menunjukkan tidak menunjukkan sebagai suami istri, malah lebih cenderung seperti adik kakak. Oleh karena itu, Inggit jadi lebih paham kondisi keduanya seperti apa. Nah, dalam kondisi seperti itulah kemudian Soekarno memutuskan untuk menceraikan Utari. Nah, setelah Utari diceraikan, dikembalikan lagi ke Surabaya. Ternyata ketika balik lagi ke Bandung, Soekarno malah meminta Inggit kepada Pak Sanusi. Jadi Pak Sanusi, saya mencintai istri Anda. Dan kalau kita udah keluar Padang, berarti kita mah udah wah gitu. Tapi ternyata Pak Sanusi dengan kebijakannya, dia melihat bahwa Soekarno ini akan menjadi sosok besar, jadi sosok pemimpin, sehingga akhirnya direlakan. Inggit Ganassi diceraikan, kemudian Inggit Ganassi setelah masa idah menikah dengan Soekarno. Nah, sejak saat itulah kemudian Inggit Ganassi dari 1923 mendampingi Soekarno. Yang pertama-tama tentu tugas pertamanya menyelesaikan kuliahnya dulu.
di ITB sampai dengan selesai sekitar tahun 1925. Setelah itu, setelah kuliahnya selesai, barulah dimulai pergerakan. Nah, Inggit Garnasi dalam posisi ini, Soekarno sebagai seorang Jawa Timur ti- apa tidak mengerti bahasa Sunda. Nah, ketika melakukan pergerakan, melakukan upaya untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai kemerdekaan, penjajahan dan lain sebagainya, Inggit Garnasi lah yang menjadi eh, penerjemahnya. Inggit Garnasi lah yang menerjemahkan omongan Soekarno kepada para petani, para nelayan, orang-orang kecil yang diajak serta untuk membebaskan kemerdekaan, untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan. Itu Inggit lah yang menjadi penerjemah. Sampai kemudian kita tahu tahun 1927 Soekarno mendirikan PNI, itu didampingi oleh Inggit. Kemudian tahun 1928 Soekarno sempat juga menjadi menjadi orang yang dipercaya untuk mendiskusikan tentang Sumpah Pemuda oleh para pemuda. Itu Inggit juga yang mendampingi sampai tahun 1929 ketika mereka melakukan propaganda di Jogja, Soekarno ditangkap. Soekarno ditangkap, diseret ke penjara Margaksan kalau nggak salah di Jogja. Kemudian besoknya dikembalikan ke Bandung dan dimasukkan ke penjara Banjai. Nah, di Banjai inilah kemudian Soekarno melakukan satu satu kegiatan monumental besar, yaitu menulis mengenai pembelaan atau pledoi Indonesia Menggugat. Nah, dalam posisi ini Inggit Garnasi lah yang berhasil menyelundupkan naskah-naskah yang dia perlukan untuk menuliskan eh, pledoi itu ke dalam penjara Banjai. Kalau teman-teman di Bandung yang pernah datang ke situs penjara Banjai pasti akan tahu seberapa sempit penjara Banjai yang ukurannya hanya sekitar 2 kali 1,5 meter, dan dia di dalamnya itu menuliskan mengenai Indonesia Menggugat. Nah, Indonesia Menggugat ini dibacakan ketika Soekarno dan teman-temannya di sidang di Landrat, di Pengadilan Rakyat, yang kemudian hasilnya adalah vonis dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Nah, ketika dipindahkan ke penjara Sukamiskin, pada dasarnya penjara ini jauh lebih ramah, walaupun ukurannya masih sama ya, tidak lebih besar dari penjara Bancai, tapi jauh lebih enak. Karena apa? Karena memang di penjara ini memang dikhususkan sebagai penjara tahanan politik. Di penjara Sukamiskin, Soekarno tidak seperti di penjara Bajai yang memang hanya ditahan di dalam penjara, tapi dia disuruh bekerja. Soekarno di penjara Sukamiskin itu diminta untuk melakukan pekerjaan di bidang percetakan kertas. Tapi ternyata dari vonis 4 tahun, Soekarno itu dibebaskan setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun dibebaskan, Soekarno kemudian keluar. Sebetulnya pemerintah Belanda itu berharap pergerakan Soekarno setelah dari penjara itu akan berhenti, tapi ternyata tidak, teman-teman. Ternyata pergerakan Soekarno jauh lebih keras, jauh lebih tajam. Bahkan tahun 1933 di lapangan Tegalega, Soekarno itu membacakan mengenai pidatonya mengenai penyatuan antar kekuatan antara Asia dan Afrika. Nah, disitulah bagaimana ide mengenai penyatuan kekuatan antara Asia dan Afrika itu dimulai eh, di situ tahun 1933. Nah, gara-gara itu teman-teman, dan juga satu risalah yang dituliskan oleh Soekarno ketika lagi pada dasarnya liburan di Pangalengan,
eh, yang judulnya Mencapai Indonesia Merdeka. Soekarno ditangkap lagi ketika saat di rumahnya Muhammad Tamrin di Jakarta, ditangkap lagi dan dijebloskan ke penjara. Masukkan penjara Sukamiskin lagi. Setelah 8 bulan di Sukamiskin, akhirnya ketahuan apa yang akan pemerintah lakukan adalah menginternir atau mengasingkan Soekarno ke ND. Nah, disitulah posisi Inggit Garnasi kemudian kembali lagi. Su- eh, Soekarno nanya kepada Inggit, gimana mau ikut atau enggak. Nah, ternyata Inggit bilang, ya, saya mah sebagai istri wajib ikut kan, harus mendampingi. Ikutlah akhirnya mereka diasingkan ke ND. Yang ikut ke sana adalah Inggit Garnasi, Soekarno, Ibu Amsi, ibunya Ibu Inggit, dan anak angkatnya, Ratna Jual, serta dua pembantu setia mereka, Encon dan Karmin. Mereka berangkat ke sana, diasingkan sejak tahun 1934. Rumah mereka yang ada di Bandung itu dijual sebagai biaya mereka untuk hidup di sana. Selama 4 tahun mereka di sana, mereka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan politik, tidak diperbolehkan melakukan apapun yang berkaitan dengan hal-hal politik. Jadi akhirnya untuk mengusir kejenuhan itu, Soekarno bikin Soekarno dan keluarganya itu bikin pengajian di rumahnya setiap malam Selasa, hari Senin malam. Dan kemudian mereka bikin juga kelompok Tonil atau kelompok sandiwara. Kelompok Tonil ini diberi nama Tonil Kelimutu. Soekarno lah yang Soekarno lah yang bikin naskahnya. Soekarno juga yang melatih teman-teman mereka di sana. Soekarno juga yang membuat artistik panggungnya. Nah, di sana kalau saya tidak salah data, hampir sekitar 12 naskah yang pernah dibuat oleh Soekarno ketika di ND. Nah, ketika di ND, ibunya Ibu Inggit itu meninggal di sana dan dimakamkan di sana. Nah, kemudian tahun 1938, Soekarno dan keluarganya kemudian dipindahkan lagi dari ND, itu dipindahkan ke Bengkulu. Ketika di Bengkulu, Bung Karno dan Bu Inggit kembali melakukan hal yang sama. Bikin lagi pengajian-pengajian, membuat lagi tonil. Kalau di sana disebutnya tonil Monte Carlo. Jumlah jumlah naskahnya kalau nggak salah 8 atau 9 naskah yang pernah ditampilkan di sana. Soekarno jauh lebih leluasa dengan sempat membangun beberapa bangunan, juga sempat kalau nggak salah merenovasi Masjid Jami Bengkulu kalau di sana. Nah, yang menarik di bagian ini adalah suatu hari keluarga mereka kedatangan satu aktivis dari Muhammadiyah namanya Pak Hasan. Pak Hasan ini ngajak Soekarno untuk ngajar di sekolahnya, tapi dia juga minta tolong supaya anaknya Pak Hasan ini bisa sekolah bareng dengan Ratna Juami. Namanya Fatmah. Nah, Fatmah ini umurnya sekitar 2 tahun lebih muda ketimbang Ratna Juami, anak angkatnya Soekarno. Nah, ternyata disinilah salah satu salah satu episode yang juga mengubah hidupnya Inggit Ganassi kembali. Eh, pada saat itu sudah memasuki tahun 1940-an, Ratna Juami ini lulus duluan, lulus sekolah duluan, kemudian eh, akan melanjutkan sekolah di Taman Siswa Jogja. Nah, waktu itu yang mengantarkan ke sana adalah Inggit Ganassi. Tapi setelah sekian lama ditinggalkan di Bengkulu, ketika Inggit Ganassi kembali lagi ke Bengkulu menemui suaminya Soekarno yang sedang menjadi tahanan politik, nyatanya di sana keadaan rumah sudah berbeda. Jadi perabotan-perabotan berpindah, sofa-sofa berpindah, tirai-tirai diganti. Yang biasanya itu adalah yang dilakukan oleh Inggit Ganassi. Dan banyak desas-desus yang tidak enak di antara para pembantu. Nah, ternyata memang kemudian pada suatu hari
Soekarno sendiri yang membuka desas-desus itu. Soekarno menyatakan ingin menikahi Fatma, tetapi tidak ingin menceraikan Inggit. Nah, sedangkan Inggit Ganassi punya keyakinan bahwa aing mah cadu di candung. Bahasa Sundanya begitu. Saya pantang untuk dimadu. Jadi kalau mau pilih dia, ya ceraikan saya. Tapi pada saat itu Inggit Ganassi tidak ingin itu terjadi. Maksudnya, kalaupun misalkan ingin berpisah, yang mending nanti setelah kembali ke Jawa saja. Jangan ketika di pengasingan. Memang sejak saat itu kemudian hubungan mereka retak, tapi belum bercerai. Kemudian tahun 1942 terjadi Jepang sudah masuk ke Indonesia. Soekarno dan keluarganya itu diungsikan ke Padang. Nah, ketika mereka diungsikan ke Padang, Belanda yang pontang-panting yang sudah kalah dari Jepang akhirnya harus harus mengalah dan Jepang lah yang mulai 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 berkuasa di Indonesia. Nah, eh pada saat itulah kemudian pemimpin Jepang yang datang ke Soekarno meminta Soekarno untuk segera kembali lagi ke Jawa. Nah, setelah kemudian berbagai pertimbangan dan sebagainya, kembalilah mereka ke Jawa. Di Pelabuhan Pasar Ikan, Soekarno dan keluarganya itu kembali ke Jawa disambut oleh Bung Hatta, Syahrir dan sebagainya, ditempatkan di Orange Boulevard. Setelah dari Orange Boulevard, berpindah ke beberapa tempat, kemudian akhirnya tinggal di Pegangsaan Timur 56. Nah, sejak saat itu, Inggit Ganassi dan Soekarno kembali lagi melakukan pergerakan yang biasa mereka lakukan. Pergerakan besar yang biasa mereka lakukan, yang kita tahu Soekarno menerbitkan peta, membuat pergerakan ini dan itu, dan sebagainya. Nah, Inggit Ganassi berharap bahwa pergerakan itu bisa membuat Soekarno lupa dengan gadis Bengkulu itu. Tapi itu ternyata enggak, teman. Inggit Ganassi menemukan surat rahasia antara Soekarno dengan Fatma. Nah, karena inilah kemudian Inggit Ganassi meminta supaya kalau misalkan Soekarno memang ingin melanjutkan pernikahan dengan Fatma, ya saya mundur. Akhirnya tahun 1943 mereka bercerai. Inggit Ganassi diantarkan kembali ke Bandung. Kemudian tinggal tinggal sementara di rumah Haji Anda. Kemudian mengontrak rumah di Jalan Lengkong Besar. Kemudian sejak saat itulah Inggit Ganassi tinggal sendiri. Tinggal sendiri tanpa punya harta apapun. Karena tadi yang sudah saya bilang rumah mereka dijual ketika mereka akan dibuang ke Ende. Nah, teman-teman, tahun 1946 di Bandung itu terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Setengah wilayah Bandung itu dibakar dan Inggit menjadi salah satu dari 200.000 rakyat Bandung yang mengungsi keluar dari Bandung 11 km. Inggit Ganassi pertama-tama pilihannya keluar ke Banjaran, ke tempat kelahirannya, kemudian mengungsi ke Leles, ke Garut, sampai tahun 1949. Tahun 1949, kemudian Inggit Ganassi kembali lagi ke Bandung, tinggal sementara di pavilion rumah kerabatnya di Gang Bapak Rapi. Nah, kemudian pada saat itu, anak angkatnya, Ratna Juami, yang sudah menikah dengan Asmara Hadi, itu nanya ke Inggit, Bu, mau dibikinin rumah atau enggak? Karena ketika perjanjian cerai dengan Soekarno, sebetulnya Soekarno eh, menjanjikan untuk membangunkan sebuah rumah. Tapi nyatanya sampai saat itu masih belum terwujud, sehingga akhirnya Asmara Hadi, Asmara Hadi dan siapa? Ratna Juami itu berinisiatif untuk menghimpun dana dari teman-temannya Soekarno untuk membangunkan rumah baginya.
Nah, ketika ditanya ingat gak nggak sih pengen rumah di mana? Katanya saya pengen rumah di tempat di mana saya punya kenangan manis bersama suami saya. Nah, akhirnya dicarilah lagi daerah rumah yang dulu pernah ada tempat rumah tinggalnya Soekarno dan Inggit yang tadi saya bilang dijual. Itu dibangun kembali dengan model rumah yang sekarang dan sejak tahun 1950 kemudian tinggallah Inggit Garasi sendiri di sana. Melakukan lagi yang biasa dia lakukan, bikin jamu, bikin bedak, menjahit dan lain sebagainya. Tahun 1955 di satu malam di awal April eh Inggit Ganassi kedatangan 3 orang, Soekarno, Ali Sastroamidjojo dan Ruslan Abdul Ghani. Mereka diam-diam tanpa pengawalan datang ke sana untuk meminta restu bahwa cita-cita mereka tahun 1933 menyatukan kekuatan antara Asia dan Afrika akan terwujud di pertengahan April tahun 1955 itu, ketika mereka mewujudkan Konferensi Asia Afrika. Tahun 1960 itu pertemuan terakhir antara Inggit Ganassi dengan Soekarno. Di pertemuan ini Inggit sebetulnya sedang sakit dan kemudian Soekarno datang dengan pengawalan. Nah, teman-teman bisa bayangkan Soekarno dengan kacamata hitam, baju baju militernya dia dengan dengan kopiahnya itu datang ke rumah Inggit Ganassi dengan pengawalan. Nah, di sana ketika datang, Inggit sendiri nggak dikasih tahu siapa yang akan datang. Karena dia sudah terbiasa, Inggit Ganassi sudah terbiasa kedatangan tamu-tamu teman-temannya dulu. Ketika kedatang, Soekarno itu hanya terjadi obrolan, Git, Gus. Nah, cuma gitu doang. Nah, kemudian Soekarno nanya, Git, katanya sakit. Iya, biasa sakit rakyat, sebentar juga sembuh. Terus si obrolan hanya terjadi sekitar 1 jam dari situ. Kemudian Soekarno izin untuk pulang. Nah, ketika izin untuk pulang ini Soekarno minta kepada Inggit, tolong doakan saya supaya saya bisa kuat memimpin negara ini katanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Inggit? Sudah pasti, saya pasti akan selalu mendoakan kamu. Saya doakan ku selalu sehat, saya doakan ku selalu selamat untuk memimpin negara ini. Terus kok bajunya ini bagus ya? Dari siapa? Jangan lupa, baju ini dari rakyat. Jangan lupakan siapa yang sudah ngasih baju ini sama kamu, seperti cita-cita kita bersama dulu. Nah, sejak saat itulah Inggit Ganassi tidak pernah lagi bertemu dengan Soekarno. 1 tahun dari pertemuan itu, tahun 1961, Soekarno memberikan penghargaan kepada Inggit, penghargaan Satya Lencana Perintis Kemerdekaan, sebagai penghargaan Inggit menjadi salah satu orang yang merintis kemerdekaannya Indonesia. Kemudian tahun 1965 kita tahu 65-66 terjadi kegemparan besar dengan adanya kudeta dan lain sebagainya. Ternyata tahun 1960, tahun 1970 Soekarno meninggal duluan. Ingat gak nasi dapat berita tentang kepulangan Soekarno tahun 1970 itu dari telepon, dan kemudian dengan tubuh ringkihnya Inggit tuh yang umurnya waktu itu sudah masuk sekitar 80 tahunan, itu minta diantar ke Jakarta untuk melihat jenazah Soekarno untuk terakhir kalinya. Nah, ketika diantarkan ke Jakarta, kemudian melihat jenazah Soekarno untuk terakhir kalinya, Ingat Gana sih cuman hanya bilang, Gus, mending kok kamu ngeduluin oleh saya didoakan. Nah, kemudian setelah itu, Ingat Gana sih melanjutkan lagi kehidupan seperti seorang nenek-nenek yang bermain dengan cucunya, dengan anaknya, ketemu dengan para tamu teman-temannya yang datang ke rumah. Tahun 1980 terjadi pertemuan terakhir antara Inggit Garnasih dengan Fatmah. Waktu itu Fatmawati dimediasi oleh Ali Sadikin, Gubernur Jakarta. Nah, kenapa
beliau minta ke Pak Ali Sadikin untuk memediasi ketemu dengan Inggit Garnasi. Karena istrinya Pak Ali Sadikin itu tetangganya Inggit Garnasi. Nah, jadi Pak Ali Sadikin tuh sambil pulang ke kampung halaman istrinya, itu sambil datang ke apa ke rumah Inggit Ganassi bilang, Bu, Bu Fatmah ingin ketemu katanya. Oh ya silakan, pintu saya terbuka bagi Fatmah kalau mau ke sini. Datanglah Fatmawati di awal Februari tahun 1980 bersama dengan dua anaknya, Guntur Soekarno Putra dan Megawati Soekarno Putri. Mereka datang, Fatmawati katanya sampai bersujud di kakinya Inggit, meminta maaf atas semua yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, pada saat itulah kemudian Inggit Ganassi memberi memberi nasihat kepada Fatmawati. Sudahlah Fat, yang lalu biar berlalu. Yang namanya ibu itu adalah lautan maaf. Jadi semua kesalahan Fat itu sudah ibu maafkan. Karena Fat sudah ibu anggap sebagai anak ibu sendiri. Tapi ke depannya Fat harus ingat, kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Karena dicubit itu rasanya sakit. Nah, itu juga akhirnya menjadi pertemuan terakhir dengan Fatmawati. Karena di bulan Mei, Fatmawati itu meninggal duluan di Kuala Lumpur sepulang dari umroh. Sedangkan Inggit Ganassi sendiri masih hidup sampai 4 tahun kemudian. Inggit Ganassi meninggal 13 April 1984 di usia 96 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Polri Caringin. Eh, di makam, walaupun beliau bukan pahlawan, beliau tidak dimakamkan di makam pahlawan, tapi pemakaman beliau dimakamkan dengan letusan salvo dengan upacara pemakaman kenegaraan. Nah, teman-teman, tahun 1997 Presiden Soeharto memberikan penghargaan kepada Inggit Garnassi berupa bintang Mahaputra Utama. Eh, yang kemudian juga apa juga memberikan yang apa yang memberikan itu adalah Presiden Soeharto, yang mengambil penghargaan itu adalah Ibu Ratna Juami sebagai anak angkatnya Inggit Garnassi. Baru tahun baru tahun 2010 rumahnya Inggit Garnassi itu dibuka untuk publik menjadi rumah bersejarah Inggit Ganassi, menjadi sebuah museum yang diperuntukkan untuk pembelajaran sejarah bagi masyarakat. Ya, dari saya paling sekian dulu. Kalau misalkan dari teman-teman ingin ada yang bertanya, kita akan diskusikan mengenai tentang Inggit Ganassi. Ketua nuhun, saya kembalikan lagi ke Kak Solihul Amri dulu. Oke, makasih Mas Pram sudah menyampaikan pembahasan mengenai buku kita, yakni yang berjudul Inggit Garnassi, Lahir Hingga Wafat. Saya sedikit takjub dengan perjuangan Mas Pram, yakni menyusun buku secara kronologis walaupun sulit mencari sumber-sumber atau data-data mengenai Inggit Garnassi ini. Karena kan seperti yang disampaikan Mas Pram tadi bahwa penelitiannya itu hanya sampai dari lahir sampai berpisah saja dari Soekarno. Nah, dan saya pun juga beberapa poin juga mencatat bagaimana peran Inggit Garnassi ini dalam mendampingi Soekarno di masa-masa sulit ya, seperti pada saat diasingkan ke ND, Inggit juga bersedia ketika ditanya oleh Soekarno, saya sebagai istri bersedia. Dan bahkan pengorbanan Inggit ini sangat luar biasa bagi saya pribadi, yakni rumah yang di Bandung itu dijual untuk keperluan hidup mereka di sana. Jadi menjadi tamparan bagi kita pribadi bahwa perempuan juga memiliki peran
di balik seorang tokoh laki-laki yang mungkin di internasional juga sudah terkenal, yakni Soekarno. Mungkin teman-teman atau Mas atau Mbak ada yang ingin bertanya, dipersilakan, atau melalui kolom chat dipersilakan. Saya Mas, mau tanya. Oke, monggo. Ya. Yang saya tanyakan itu, saya tadi sebelum Zoom dimulai sudah membaca beberapa sumber lah dari internet buku terkait Inggit Garnasi ya. Lah, tadi yang disebutkan pemateri tadi adalah Sanusi yang dari syariat Islam itu mau menceraikan Inggit Garnasi karena Soekarno akan menjadi orang besar. Apakah ada alasan lain untuk itu? Terus yang kedua, Inggit juga berkontribusi besar terhadap kemerdekaan. Salah satunya adalah memberikan keterbukaan rumahnya untuk ditempati sebagai musyawarah pergerakan nasional. Organisasi apa saja yang pernah menempati rumahnya untuk dijadikan tempat musyawarah? Mungkin pertanyaannya dua itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Usman. Oke. Bagaimana? Apakah lanjut menjawab Siap. atau bagaimana? Oke. Eh, Oke, dengan siapa tadi Mas Usman ya? Iya, Mas Usman dari Iya. Saputra. Oke, siap. Mas Usman, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan memang eh, hubungan antara Sanusi, Inggit dengan Soekarno ini cukup cukup pelik ya, teman-teman. Sebenarnya. Eh, jadi pada posisinya Soekarno dengan istrinya Utari itu hubungannya memang dingin sekali. Tadi seperti yang saya ceritakan seperti adik dan kakak. Sedangkan hubungan Inggit Garnasih dengan Sanusi juga sebetulnya pada saat itu sedang sedang ribet juga. Eh, Pak Sanusi sebagai seorang pengusaha juga sebagai seorang apa ketua cabang SI itu jauh lebih jarang berada di rumah. Jadi sehingga posisinya Inggit sendiri merasa seperti kesepian, tidak punya teman. Maka ketika ada hadirnya Soekarno itu seperti menjadi pengobat pengobat rindu bagi kesepian itu gitu. Nah, makanya ketika Soekarno menceraikan Utari, kemudian Soekarno meminta Inggit kepada Pak Sanusi, itu juga memang pada posisinya hubungan Sanusi dengan Inggit Ganassi juga sedang memang tidak sedang baik-baik saja. Dan kemudian ketika ketika proses itu terjadi, ketika diskusi itu sedang terjadi, ketika Soekarno meminta Inggit kepada Pak Sanusi, itu memang salah satu pertimbangannya adalah itu, bahwa Pak Sanusi ini sangat menghormati Pak Cokro sebagai pimpinan besar eh, Syarikat Islam, dan Pak Sanusi ini melihat bahwa Soekarno ini memang diproyeksikan akan menjadi pemimpin besar, diproyeksikan oleh Pak Cokro itu akan menjadi penggantinya Pak Cokro gitu. Nah, oleh sebab itu menjadi salah satu menjadi salah satu hal penting bahwa Soekarno ini harus didukung sedemikian rupa, dan dia melihat bahwa Inggit Garnasih bisa menjadi sosok itu. Nah, di luar itu eh ketika diskusi itu terjadi, Pak Sanusi ini memberikan syarat sebetulnya kepada keduanya. Yang pertama, syarat kepada Inggit Garnasih adalah, Inggit, kamu harus benar-benar menjadikan Soekarno ini sebagai seorang pemimpin. Gitu. Jadi syaratnya itu. Yang kedua, kepada Soekarno, syaratnya adalah kamu jangan pernah sekali-kali menyakiti Inggit. Kalau kamu sudah tidak kuat dengan Inggit, kembalikan kepada saya. Gitu loh. Nah, jadi akhirnya yang terjadi ketika perpisahan pun begitu. Ketika Inggit Garnasih diceraikan oleh Soekarno, sebenarnya Inggit Garnasih itu ketika kembali ke Bandung, itu disambut kembali oleh Pak Sanusi. Walaupun pada saat itu Pak Sanusi sudah beristri lagi. Dan disambutnya seorang Inggit itu menjadi seperti seorang saudari. Tidak lagi menjadi istrinya Pak Sanusi lagi. Gitu. Kira-kira gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Yang kedua tadi ya,
rumahnya Inggit Garnasi itu memang betul bahwa Inggit Garnasi menampung banyak teman-teman pergerakan yang notabene adalah teman-temannya Soekarno untuk menjadi base camp lah istilahnya di rumah itu. Nah, yang jelas memang yang pertama yang menjadi base camp itu menjadi base campnya PNI, eh, Perserikatan Nasional Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Kemudian eh, ada beberapa organisasi lain yang memang sempat menjadikan rumah Inggit Ganasih menjadi tempat pergerakan, misalnya seperti eh, perkumpulan apa itu P3 P3 apa, pokoknya si ini perkumpulan pemuda yang nantinya berujung pada para pemuda ini sebagiannya itu mendukung Sumpah Pemuda yang ada di Jakarta. Kemudian ketika mereka ketika Soekarno keluar dari Sukamiskin, rumah ini sempat menjadi eh, base campnya Partindo, Partai Indonesia, yang sebetulnya masih mengusung apa namanya ideologinya PNI, dan masih ada beberapa pergerakan lain. Memang pada dasarnya rumah Inggit Garnasi ini walaupun disebut base camp tapi tidak menjadi rumah kesekretariatan satu perkumpulan. Si rumah ini menjadi seperti sebuah perkumpulan, menjadi rumah bersama gitu. Jadi rumah bersama antar antar satu rumah pemuda dengan pemuda yang lain, yang kemudian mereka makan di situ, berdiskusi di situ, me, apa merancang berbagai pergerakan di situ, yang memang otaknya waktu itu ya Soekarno sebagai sebagai yang paling jadi ujung tombaknya. Kira-kira kayak gitu, Mas Usman. Ya, Iya Mas. Oke, Lalu siap. oke, baik. Terima kasih Mas Pram dan Mas Usman yang sudah bertanya. Oke, kita berikan dulu kepada Prof. Peter. Pada Prof. Peter, dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu. Yeah. Can you hear my voice? Bisa dengarkan saya? Siap, Ya, Pak. ya, ya, sangat menarik sekali, dan saya terkesima waktu di Galeri Cemara ada salah satu diskusi Mas Pram datang, ya, Ya. dan ada narasumber yang sangat menarik sekali yang ya garis bawahi bahwa sebenarnya Bu Inggit adalah salah satu pengaruh yang sangat membentuk cita-cita dua-duanya untuk satu Indonesia merdeka, dan banyak dibicarakan, banyak dikunyah bersama. Jadi ini salah satu pekerjaan bersama. Dia bukan hanya seorang pendamping, tapi seorang yang sebenarnya ikut dalam membentuk cita-cita dari pergerakan dan bagaimana Indonesia merdeka. Jadi saya lihat Bu Inggit di dalam satu arus dari perempuan berkasa seperti Gayatri dengan Haim Wuruk, ya, walaupun jomplang sekali, ya, ada dua generasi, tapi dia adalah orang kuat, dan Gayatri sedikit seperti Bu Inggit punya unsur spiritual yang sangat dalam sekali, dan pada 6 tahun terakhir dia menjadi bikuni, ya. Atau di Ponorogo dengan dia punya Ratu Ageng, ya, Emban, ya, yang orang perempuan tangguh sekali, dan waktu dia di pintu akhirat di Kadipaten, dia menegur Sultan, bilang bahwa Sultan, walaupun sekarang kamu seorang raja, jangan lupa bahwa nanti di pintu akhirat kamu akan lebih dari seorang pikulan di jalan, ya, seorang kuli. Sekarang jalan yang saya tempuh sangat susah, dan saya letakkan ini jalan ini, tapi jangan lupa seperti waktu Bung Karno pada 60 dengan semua kemewahan
dan satu baju yang kebesaran diingatkan oleh Bu Inggit bahwa ini adalah wang rakyat. Ya. Jadi saya melihat bahwa dia punya pengaruh yang sangat sangat dalam sekali. Atau Joko Tingkir yang dibesarkan oleh seorang janda dari dalam. Ya. Dan saya dengar bahwa ya sebenarnya di dalam keluarga Inggit ada juga orang yang menjadi dalang atau orang yang menjadi seorang yang tokoh masyarakat ya. Dan saya ingat John Legg ya yang menulis satu biografi mengenai Bung Karno dan bilang bahwa sebenarnya Inggit punya peran yang sangat ya penting sekali di dalam kumpulan dari pemuda yang berkumpul di rumah ya dan banyak rencana sebab dia John Legg bilang pada saya bahwa sebenarnya Bung Karno walaupun salah satu singa dari podium di dalam ya small talk dia tidak begitu luas ya tidak begitu gampang untuk bisa duduk dan membuat salah satu omongan kosong ya bukan kosong tapi omongan yang kecil dan Bu Inggit yang muncul sebagai orang yang betul-betul menjembatani antara Bung Karno dan anak muda. Kalau Bung Karno keluar, dia seperti ibu, dia memberi picisan uang untuk bisa ambil bis atau ambil. Ya, dia orang yang sangat sangat penting sekali Inggit. Ya, ya. Jadi ya bagi saya dia orang yang patut ditelusuri. Ya, ya. Dan membuat salah satu buku yang lebih lengkap lagi. Terima kasih. Oke, Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Prof. Oke, selanjutnya Mas ada di kolom komentar ya. Dari Mas Gali nih ada 3 pertanyaan. Yang pertama, di manakah lokasi rumah Pak Sanusi di tempat Pak Soekarno dan Bu Inggit bertemu? Yang kedua, haji Anda siapanya Bu Inggit? Yang ketiga, bagaimanakah cerita Bu Ratna Juami ketika setelah mengenyam pendidikan di Jogja? Kepada Mas Pram, dipersilakan. Siap. Oke. Lokasi rumahnya Pak Sanusi itu sekarang dulu tuh di Kebonjati, dekat stasiun Bandung kalau sekarang. Jadi ketika menjemput Soekarno pertama kali datang ke Bandung, itu memang dekat sekali jarak antara stasiun tempat penjemputan dengan rumahnya Pak Sanusi waktu itu di Kebonjati. Nah, setelah menikah antara Inggit Ganasir dengan Soekarno, nah barulah mereka berpindah-pindah tempat. Ngontrak dulu di beberapa tempat, misalkan di Jalan Regenway, kemudian di Jalan Kejaksaan, sampai akhirnya menepati di tempat yang terakhir itu di yang sekarang menjadi rumah bersih Inggit Ganasir itu di Jalan Ciatel. Kemudian yang kedua, Haji Anda itu siapanya Bu Inggit? Haji Anda itu salah satu kerabatnya Bu Inggit yang ada di Bandung. Itu beliau sebetulnya seorang pengusaha juga, sering membantu Inggit Ganasir pada saat ketika beliau kekurangan biaya untuk memenuhi pergerakannya Soekarno. Sebagai seorang pengusaha kayu kalau nggak salah, itu memang punya rumah di Lengkong Besar waktu itu. Nah, rumah inilah yang kemudian ketika pertama kalinya Inggit Ganasir mengajukan cerai kepada Soekarno, antarkan saya ke Bandung. Mau kemana? Ke rumahnya Haji Anda, kerabat saya. Gitu. Nah, kemudian kalau ceritanya Bu Ratna Juami setelah mengenyam pendidikan di Jogja itu, jadi Bu Ratna Juami ketika di Jogja itu dititipkan pada muridnya Soekarno, muridnya langsung, namanya Pak Asmara Hadi, yang kemudian ternyata ada keduanya itu ada hati antara kedua-duanya. Kemudian ternyata setelah pendidikan Ratna Juami selesai itu menikah. Nah, karena Ratna Juami ini adalah sebetulnya anak angkatnya Soekarno, anak angkatnya Inggit Ganasir. Jadi sebetulnya di Bandung itu masih ada
orang tuanya orang tua kandungnya Ratna Juami. Nah, Ratna Juami kemudian dinikahkan dengan Asmara Hadi oleh kedua orang tuanya di Bandung. Nah, kira-kira gitu, Kang Gali, ya. Oke, makasih Mas Pram. Selanjutnya Ya, kepada Bu Iis dipersilakan. Selamat malam Mas Pram. Assalamualaikum. Halo, bisa dengar suara saya Mas? ya Bu, Dengar Bu. silahkan lanjut Bu. Ya, Ya, terima kasih untuk kesempatannya Mas. Sangat menarik sekali Bu, terutama untuk saya sebagai pecinta cerita Ibu Inggit. Ada 3 pertanyaan sih yang membuat saya ingin tahu sampai sejauh mana sih sebetulnya eh, ketika Soekarno menikah dengan Ibu Inggit, dengan kondisi Soekarno yang pada saat itu memang belum mempunyai pekerjaan, apakah mereka memang hidup dari pemberian Pak Sanusi atau memang apa yang dilakukan oleh Ibu Inggit? Kemudian yang kedua, apakah memang ada hubungannya untuk surat cinta yang dikatakan bahwa saya datang kembali kepada ke Bandung kepada cinta sejati saya, apakah itu memang ditujukan kepada Ibu Inggit atau memang hanya datang ingin ke Bandung saja? Kemudian yang ketiga, kenapa sampai saat ini seorang sosok Ibu Inggit sangat sulit sekali untuk mendapatkan status sebagai pahlawan nasional? Padahal kalau saya lihat dia lebih layak karena menemani Soekarno bukan hanya menemani dari satu istana, tapi menemani Soekarno lebih ke perjuangan dari satu pengasingan ke pengasingan yang lain. Mungkin itu aja Mas Pram, hatur nuhun, terima kasih banyak. Oke, makasih Bu Iis. Pada Mas Pram dipersilakan. baik. Memang tadi tidak saya ceritakan ya. Inggit Garnasih yang usianya 13 tahun lebih tua ketimbang Soekarno, eh seorang janda 2 kali gitu ya, menikah dengan seorang mahasiswa yang nggak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan, itu memang satu satu stigma yang kurang baik di zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang ya. Nah, karena Inggit Garnasih melihat Soekarno sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dulu kuliahnya, kemudian ingin mewujudkan cita-citanya memerdekakan bangsanya. Ingat Ganassi tidak mengeluh. Dia akhirnya melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ingat Ganassi lah yang menopang perekonomian keluarga mereka. Ingat Ganassi membuat jamu, membuat bedak, menjahit pakaian, bahkan yang paling laku itu katanya kutang, Bu. Jadi kutang kutang kalau dulu namanya kawai itu laku sekali katanya dulu. Jadi pergerakan Soekarno yang selama ini teman-teman kenal di PNI, di di apa di berbagai pergerakan nasional yang kita kenal itu dibiayai dari eh, Ibu Inggit yang bekerja, dari berjualan jamu, berjualan bedak, berjualan kutang. Malah ketika zaman Malais, ketika di tahun 1930-an, Ibu Inggit sempat berubah haluan menjadi agen jualan sabun, jualan parang, jualan cangkul, bahkan jualan sabun gitu untuk memenuhi kebutuhan perekonomian yang tidak hanya untuk keluarga mereka sendiri, tapi juga untuk memberi makan para pemuda yang ada di rumah mereka gitu loh. Sampai segitunya. Nah, memang dari sana juga banyak bantuan-bantuan dari kerabat-kerabatnya Inggit, dari teman-teman pergerakan mereka. Bahkan tahun 1931 Bu Inggit itu Ibu Inggit dan Soekarno itu dikasih sebuah perusahaan yang namanya perusahaan koran Partai eh, Persatuan Indonesia. Jadi Inggit Ganas itu jadi ownernya gitu loh. Dan itu secara perlahan sejak tahun 1931 itu oleh para para tokoh itu
berusaha perusahaan ini dipindahkan dari Jakarta, dari Batavia ke Bandung. Nah, walaupun begitu ya Inggit Ganasih sebagai ya tahu diri ya. Inggit Ganasih kan dia hanya lulusan madrasah, tidak punya tidak punya keahlian untuk hal semacam itu. Dia memberikan kepercayaan kepada Mr. Sartono untuk mengurus perusahaan-perusahaan yang semacam itu. Itu satu. Yang kedua, eh, tentang pengajuan Inggit Garnasih sebagai sebagai pahlawan nasional, ini juga ditanyakan oleh Mbak Priska Marsila ya di kolom chat. Kok gagal terus Ibu Inggit diakui sebagai pahlawan nasional? Bahkan memang sudah 3 kali. Nah, eh, proses ketiga, alhamdulillah saya ikut ikut di dalamnya. Jadi tahun 2023 di awal Februari itu ada dari tim TP2GD itu mengontak saya untuk minta data-data tentang IF Garnasi. Nah, saya bilang, kenapa nggak ke keluarganya? Kenapa ke saya? Nah, jawabannya nggak terlalu jelas, tapi akhirnya ya silahkan datang ke rumah saya kasih buku-bukunya. Saya keluarkan belasan buku tentang IF Garnasi dan belasan belasan penelitian yang pernah saya temukan tentang IF Garnasi. Saya ceritakan inkarnasi begini, 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 dan sebagainya. Kemudian tepat tanggal 17 Februari saya diundang untuk ke dalam seminar nasionalnya pengajuan Inggit Ganasih ke menjadi pahlawan nasional. Nah, ketika saya hadir ke sana, nah ini yang menarik. Saya tidak menemukan satupun teman-teman, eh tidak menemukan satupun teman-teman saya yang biasa saya ketemu di rumah Inggit Ganasih, yang biasa saya ketemu berjuang bareng tentang Inggit Ganasih, itu saya nggak temukan. Semua orang asing, semua orang, maksudnya orang asing itu maksudnya saya nggak kenal gitu loh, di tempat itu. Dari sekian puluh orang yang hadir di situ, saya nggak kenal satupun. Ini pada kemana? Ini kok bisa begini? Dan yang lebih menarik lagi, dari enam panelis narasumber yang dihadirkan di depan podium, itu mereka rata-rata hanya menggunakan 4 buku utama saja. Ku Antar ke Gerbang, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, kemudian Soekarno, biografi politiknya Soekarno yang John Legg, dan satu lagi eh, Inggit Garnasih, biografi Inggit Garnasih yang tulisannya Reni Nuriani. Padahal tim TP2GD-nya ketika datang ke rumah saya sudah saya berikan hampir belasan buku tentang Inggit Garnasih, dan itu nyatanya tidak dipakai gitu. Dan kemudian ketika saya coba gali lagi, kenapa, bagaimana kok bisa Inggit Garnasih tidak lagi naik ke menjadi pahlawan nasional? Ternyata teman-teman, ada satu ada satu persyaratan yang menurut saya juga nggak masuk akal sebenarnya, bahwa orang yang diajukan menjadi pahlawan nasional ini dia harus mempunyai satu karya monumental yang dia hasilkan sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Nah, padahal ketika saya lihat dari 200 sekian nama pahlawan, itu yang pahlawan perempuan itu jumlahnya baru belasan, 13 orang kalau nggak salah. Dan selebihnya adalah laki-laki. Nah, ini juga menjadi PR penting. Ada satu sisi di mana politik kita masih sangat patriarki, masih memihak pada laki-laki ketimbang pada perempuan. Padahal banyak dari cerita-cerita kita, di balik laki-laki yang hebat, itu pasti ada juga perempuan yang hebat. Tapi di balik perempuan yang hebat, biasanya ada laki-laki yang keok gitu loh. Nah, itu seringkali saya temukan. Nah, kira-kira teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan dulu tentang kenapa Ibu Inggit masih belum bisa diajukan menjadi pahlawan nasional. Oke, kasih Mas. Selanjutnya Mas, pertanyaan dari Mbak Rose Maria Dewi, yakni Inggit Garnasih ini akhirnya menjadi guru atau pengajar. Lalu yang kedua, apakah ada kelanjutan yang penting dalam pengajaran perjuangan dari bantuannya pada Soekarno sejak dia singkat? Oke,
Mbak Rose, terima kasih. Eh, ingat nggak sih setelah berpisah dari Soekarno itu tidak menjadi apa-apa, Mbak. Beliau kembali lagi ke rumahnya menjadi rakyat biasa, bikin lagi seperti apa, melakukan lagi seperti yang biasa dia lakukan, bikin bedak, bikin jamu, menjahit, ya main sama cucu gitu ya, gitu-gitu aja. Terus menerima tamu, teman-teman teman-teman selama perjuangan tuh seringkali datang ke sana gitu. Nah, yang menjadi menarik adalah eh Inggit Ganassi ini seperti mengawal Soekarno dari kejauhan gitu. Seperti mengawal Soekarno dari kejauhan. Misalnya tadi seperti saya cerita tahun 1955 itu ternyata ada cerita bahwa eh, Soekarno, Ali Sastronarjoyo dan Ruslan Mulgani itu diam-diam datang ke rumah Inggit untuk minta minta restu bahwa besok nih Indonesia akan mengadakan konferensi Asia Afrika. Kira-kira gitu. Kemudian tahun 1960 Inggit Ganassi juga masih mendoakan Soekarno supaya sehat, selamat ketika eh, menjadi 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 seorang pemimpin. Nah, yang menarik adalah di beberapa koran yang saya temukan, ternyata Inggit Ganassi itu setelah bercerai dari Soekarno itu masih diundang oleh teman-temannya di pergerakan, terutama di PNI atau di Partindo, itu untuk memberikan memberikan apa ya, semacam semacam semangat, semacam semacam pidato singkat gitu ya dari seorang Inggit, eh menyemangati teman-teman pergerakan gitu loh yang masih ada di sana. Jadi ada beberapa koran yang saya temukan itu masih diundang. Nah, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan siapa ya, saya lupa. Eh, apakah Ibu Inggit, apakah Ibu Inggit pernah bergabung menjadi organisasi tertentu? Ya, tentu saja. Jadi ketika Soekarno bikin PNI itu Inggit Garnasi itu masuk sebagai bagian dari anggotanya, anggota anggota PNI. Ketika di Partindo, Inggit Garnasi juga masuk ke ke Partindo itu. Makanya ada dua momen ketika di pergerakan Partindo itu Soekarno secara khusus memberikan hulde atau penghormatan kepada Inggit Garnasi sebagai salah satu anggota partai, sebagai salah satu anggota pergerakan yang mendukung Soekarno bahkan saat masih ada di dalam penjara. Nah, itu yang kemudian eh, yang seharusnya dipertimbangkan dalam dalam apa? Dalam pengajuan beliau sebagai pahlawan nasional ya sebenarnya. Tapi kan di kita nggak melihat hal yang semacam itu gitu. Ya, kira-kira gitu dulu lah. Oke Mas, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Sakti ini. Bagaimana hubungan Bu Inggit dengan Natadi Sastra dan Muntasir? Baik. Eh kalau mungkin saya tadi kurang mention kali ya. Jadi Inggit Garnasi ini anak bungsu, teman-teman, anak bungsu, dan Natadi Sastra ini dan Murtasih ini dua-duanya adalah kakaknya, kakak kandungnya Inggit Garnasi. Sejauh yang data yang saya dapat, eh Natadi Sastra saya belum dapat dapat data yang begitu akurat, belum dapat data yang begitu valid untuk bisa saya sampaikan. Tapi dengan Murtasi sendiri, sepertinya hubungannya memang cukup baik. Karena apa? Murtasih ini adalah ibu kandungnya Rata Juami. Jadi Rata Juami itu anaknya Murtasih yang kemudian diangkat anak oleh Inggit Ganassi. Nah, makanya tadi ketika saya bilang Rata Juami menikah dengan Asmara Hadi, itu posisinya Murtasih kakaknya Inggit Ganassi itu masih ada. Nah, pada dasarnya Murtasih itu tinggal di Banjaran. Jadi ketika kepindahan Inggit Garnasih ke Bandung setelah perceraian yang pertama itu Murtasih itu posisinya masih di Banjaran.
Sedangkan Inggit Ganassi bersama ibunya itu pindah ke Bandung. Nah, kalau kemudian hubungan yang selanjutnya seperti apa, saya sendiri masih belum menemukan data yang begitu valid, sehingga saya masih belum bisa menyampaikan ke teman-teman seperti apa dan bagaimana hubungan di antara apa kekeluargaan di antara mereka seperti itu. Oke, makasih Mas. Oke, selanjutnya apakah teman-teman yang lain, Mas dan Mbak, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau sampaikan pertanyaannya pada kolom komentar. Oke, kepada Mas Edi dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Pram. Saya ingin tahu nih, berapa lama sih Ibu Inggit itu menikah dengan Kopral apa itu Nata Atmaja ya? Nata Atmaja, suami pertamanya. Itu berapa tahun usia pernikahannya? Kemudian dengan Pak Haji Sanusi itu berapa tahun itu? Yang pertama, eh, kemudian hubungan Ibu Inggit dengan suami pertama setelah mereka bercerai itu seperti bagaimana? Apakah masuk ke dalam penelitian Kang Pram atau enggak gitu kan? Dan yang kedua ini kayaknya menarik sekali nih kalau misalnya di kemudian hari Kang Pram juga bisa menelusuri jejak-jejak rumah yang pernah ditinggali oleh Ibu Inggit dari sejak lahir itu. Lahirnya di desa Kamasan ya kalau nggak salah. Kamasan di Kabupaten Bandung, itu tepatnya di daerah Banjaran ya. Nah itu dari sejak lahir sampai kemudian berpindah-pindah, kan sempat sempat tinggal di daerah Garut juga kalau nggak salah di Leles ya. Nah itu kalau ditelusuri mungkin akan berwujud seperti apa nih jejak-jejak rumah tinggal Ibu Inggit itu kalau disandingkan dengan kondisi sekarang. Itu kali, Kang Pram, terima kasih ya. Baik, eh, Mas Edi, terima kasih. Eh, kalau untuk hubungan antara Inggit Ganassi dengan suami pertama, secara pribadi saya tidak mendalami. Jadi kemudian seperti apa dan bagaimana saya juga nggak mendalami. Tapi pernikahan Inggit Ganassi dengan eh, Nata Atmaja itu kemungkinan hanya paling lama itu 1 tahun. Karena di buku Kuantar ke Gerbang itu hanya disebutkan oleh penulisnya Pak Ramadan KH itu hanya seumur jagung. Berarti kan kalau seumur jagung ya paling 3-4 bulan. Tapi perkiraan saya paling lama itu 1 tahun. Paling lama. Kemudian dengan Pak Sanusi, Inggit Ganassi menikah dengan Pak Sanusi itu sekitar tahun 1915. Dan kemudian berakhir ketika dengan Soekarno itu di 1923. Berarti ada kemungkinan umur pernikahan mereka antara 5 sampai 7 tahun. Nah, memang yang paling lama itu adalah pernikahan terakhir dengan Soekarno itu 20 tahun, 1923 sampai 1943. Dan di antara istri-istri Soekarno, memang Inggit Garnasila yang kemudian menjadi paling lama mendampingi Soekarno pada saat itu. Yang selanjutnya, tadi pertanyaan tentang jejak-jejak Inggit Garnasi ya. Nah, Kang memang eh, ini jadi salah satu penelitian saya juga dan ini sedang saya persiapkan menjadi satu naskah buku lagi. Jadi ditunggu aja. Kira-kira segitu yang bisa saya sampaikan. Oke, bagaimana Mas Edi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau tanggapan? Ya, cukuplah. Nanti saya tunggu hasil penelitian berikutnya aja. Oke, eh, Mas saya mau bertanya nih Mas, sebagai moderator saya juga mau bertanya nih. Eh, kan Inggit Ganarsi ini kan sudah cukup banyak membantu Soekarno dalam masa-masa sulit. Apakah ada tanggapan dari keluarga Inggit Ganarsi? Kok mau sih bantu Soekarno? Padahal sudah bisa dikatakan udah di PHP-in gitu. Nah, bagaimana Mas?
Oke. Eh, Teman-teman harus ya ini sebenarnya yang kemudian menjadi menjadi banyak perdebatan ketika perpisahan antara Inggit Ganassi dengan Soekarno kok mau-maunya begitu ya. Inggit Ganassi seperti itu, kemudian keluarganya seperti apa. Eh, Inggit Ganassi berpisah dengan Soekarno itu tidak atas dasar kebencian, teman-teman. Jadi bukan berarti bahwa Inggit Ganassi benci pada Soekarno bahwa Soekarno akan menikah lagi dengan wanita lain, enggak, teman-teman. Justru Inggit Ganassi berpisah dengan Soekarno itu justru karena cinta, bukan karena benci. Jadi ada satu ada satu momen di mana Inggit Ganassi meyakinkan Soekarno bahwa ini bukan saya meminta kamu menceraikan saya, tapi justru saya saya meminta pada kamu supaya saya diperkenankan untuk mundur. Jadi saya yang mundur, Inggit Ganassi yang mundur, bukan Soekarno yang menceraikan. Kenapa begitu? Inggit Ganassi sempat bilang begini, eh silahkan kamu bayangkan, maksudnya ini obrolan antara Inggit Ganassi dengan Soekarno. Silahkan kamu bayangkan, aku yang biasanya membuatkan kopi untukmu setiap pagi, yang biasanya kamu cium keningnya setiap pagi, tiba-tiba suatu pagi aku menemukan ada wanita lain yang membuatkan kopi untukmu, yang kau cium keningnya untukmu. Bagaimana aku bisa hidup dengan kecemburuan seperti itu? Jadi aku memilih mundur adalah untuk memelihara kesucian cinta itu, bukan untuk bukan karena kecemburuan itu, gitu loh. Makanya kemudian mundurnya Inggit Garnasi bercerai itu tidak atas dasar kebencian pada Soekarno, tapi atas dasar justru kecintaan dia pada Soekarno. Dan itulah yang kemudian mendasari ketika Soekarno datang lagi ke Inggit, silaturahmi pertemuan terakhir tahun 1960. Kemudian ketika Soekarno meninggal tahun 1970, Inggit masih hadir ke apa sebelum pemakamannya. Itu mencerminkan bahwa sebenarnya Inggit Ganassi masih sangat mencintai suaminya. Dan itu juga yang kemudian memutuskan Inggit Ganassi tidak mau menikah lagi. Nah, keluarga Inggit Ganassi melihat itu semua. Dia melihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh Inggit pada dasarnya adalah kecintaan dia pada suaminya dan kecintaan dia kepada bangsanya, bahwa ini yang saya sedang perjuangkan itu rakyat saya loh, gitu loh. Karena tadi yang saya bilang, ketika Inggit Ganassi selesai mendampingi Soekarno, dia tidak selesai begitu saja dengan perjuangannya. Dia di rumahnya juga masih berjualan jamu, masih berjualan obat-obatan. Nah, saya pernah dapat cerita Inggit Ganassi itu suka banget berjemur di depan rumahnya itu tiap pagi itu berjemur. Ketika berjemur tuh kalau misalkan lewat gitu ya, apa namanya, anak-anak remaja gitu terus kelihatan sama dia jerawatnya banyak itu, kamu kesini sama ibu diobatin. Nah, itu tuh sering banget kejadian semacam itu. Malah ibu Inggit tuh juga kalau misalkan ada yang mau menikah itu yang make upin ibu Inggit. Kalau kalau ada yang lagi sakit terus minta didoai oleh Bu Inggit itu datang mendoakan. Jadi akhirnya dia melakukan melakukan pengabdian kepada rakyatnya dengan cara yang dia bisa lakukan gitu. Kalau dulu ketika dengan Bung Karno dia melakukannya dengan menjadi penerjemah, menjadi mata-mata, menjadi menjadi apa? Menjadi badan intelijennya Soekarno lah gitu ya, supaya nggak ketahuan sama Belanda gitu. Tapi ketika setelah dari kemerdekaan, dia melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Dia melakukan pengabdian kepada masyarakat, apa yang dia biasa lakukan gitu. Mengobati masyarakat, me, apa, eh, yang semacam-semacam itu gitu. Makanya pribadi salah satu nilai atau value yang saya dapat dari seorang Ingat Ganassi adalah
mau apapun posisinya, mau seperti apapun, ya tetap berkarya gitu. Nah, kira-kira gitu sih yang bisa saya sampaikan dulu. Oke, kasih Mas. Apakah Prof. Peter ingin memberikan komentar, Prof? Dipersilakan, Prof. Suaranya masih Ya, ini sesuatu yang hebat. Ya, saya kagum sekali. Ini sesuatu seperti Rukmini, adik dari Kartini, yang tidak ada orang tahu, tapi dia setiap hari pergi ke desa untuk mengobati dan untuk sharing dia punya pengetahuan mengenai kesehatan, atau dia training sebagai guru verbal. Dia menjadi tiang dari keluarga di Kudus sesudah suami meninggal muda. Jadi ia perempuan berkasa yang betul-betul hebat, ya. Dan tidak hanya Maria Ulfa Sentosa ya 1932 yang menjadi lulusan hukum pertama di Leiden, ya. Ada orang yang bisa ada jasa kepada rakyat yang sangat sederhana tapi sangat berarti. Jadi ini sesuatu yang ya gema tanah air, sesuatu yang bagus sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Eh, Teh Rere, apakah Teh Rere ingin memberikan komentar? Halo, komentarnya apa ya? Komentarnya apa, Kang Pram? Eh, bebas, bo- bebas. boleh cerita sedikit ya, tahun ini sharing aja, cerita soal Rumah Sejarah Bu Inggit. Tahun 2014 itu, sekitar 2014-2015, Rumah Bu Inggit itu punya anggaran pembiayaan atau perawatan rumah hanya 20 juta. Nah, terus kami itu dari Balai Sejarah mengajukan peningkatan ya, 20 juta itu sama gajinya apa namanya, gajinya ini pengurusnya gitu ya. Nah, terus udah gitu alasan mereka adalah karena rumah Bu Inggit itu hanya ada bangunannya saja. Jadi nggak ada artefaknya. Lalu saya sama tim itu mengajukan untuk membuat replika artefak. Nah, terus kemarin itu di diskusi saya sama Kang Pram, akhirnya saya baru tahu kemana gerangan artefak rumah Bu Inggit gitu. Nah, jadi ini agak pengalaman juga sih, dan padahal di saya tuh apa namanya, terlibat waktu 2024 2015. Jawabannya baru sekarang ketemu sama Kang Prak. Gitu ceritanya teman-teman. Gitu. Gitu aja sih paling. Oke, terima kasih, Teh. Ada Mas Pram, tanggapan Mas, dipersilakan. Iya, memang kalau teman-teman yang di luar Bandung atau teman-teman yang di Bandung, kalau pengen mau datang ke rumah bersejarah Inggit Ganassi, memang di dalamnya sama sekali tidak ada artefak, teman-teman. Padahal dulu tahun 1997 ketika serah terima penghargaan, itu memang sudah direncanakan rumah bersejarah Inggit Ganassi ini akan diserah terimakan ke pemerintah untuk dijadikan museum. Entah bagaimana kemudian tahun 2010 ketika dibuka untuk publik, rumah bersejarah Inggit Ganassi ini kosong sama sekali, teman-teman, di dalamnya. Jadi tidak ada sama sekali artefak peninggalan yang dipamerkan di sana. Hanya ada foto-foto. Nah, akhirnya tahun 2016 saya mengajukan eh, gagasan kepada dinas supaya rumah bersejarah Inggit Ganassi itu dipasangi wall text atau infografis supaya memudahkan bagi teman-teman yang datang ke sana, dan itu sudah terpasang sampai hari ini. Jadi akhirnya kalau misalnya teman-teman yang dari luar kota atau misalnya yang dari Bandung yang belum pernah datang ke rumah bersejarah Inggit Ganassi, silahkan datang ke sana, dan ya kondisinya ya seadanya seperti itu. Rumah kecil, eh, tempat terakhir Ibu Inggit Ganassi
tinggal di situ gitu. Terima kasih. Oke, kasih Mas. Mungkin Mas pertanyaan terakhir dari Mas Iza. Dipersilakan Mas. Terima kasih kepada moderator. Kang, untuk pertanyaannya sebetulnya tadi udah ditanyain ya sama Mas Edi tentang apa peninggalan rumah gitu tah. Rumah peninggalan dari Inggit Garnasi, terutama untuk di daerah Kamasan, dan kebetulan saya itu asli dari Banjaran dan baru tahu tentang Inggit Garnasi itu ketika saya kuliah semester 3. Jadi waktu kecil itu nggak ada cerita-cerita tentang Ibu Inggit. Jadi seperti orang tua itu tidak ada kebanggaan lah gitu. Banjaran ya, boga boga pahlawan ya, misalnya teh gitu Kang. Nggak ada sampai ke situ, nggak ada sampai ke situ. Nah, menurut Kang Pram, faktor apa yang ngebikin masyarakat khususnya di Banjaran nggak punya apa ya rasa memiliki terhadap pahlawan yaitu Inggit Garnasi, Kang? Mungkin segitu pertanyaannya, Kang. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Eh, saya sendiri memang juga baru banget ya Kang ya kenal dengan Inggit Garnasi. Ketika pertama kali dengar tentang Inggit Garnasi, Ray Aing kamana wae gitu kan. Jadi ini tuh suatu yang besar gitu. Ini suatu yang buat saya eh hebat gitu. Ketika selama ini kita melihat Soekarno sebagai seorang yang keren, hebat, luar biasa gitu ya, sebagai seorang proklamator, seperti seolah-olah seperti manusia setengah dewa gitu. Tiba-tiba ketika datang saya mengenal Inggit Ganasih, ini tiba-tiba Soekarno ini berubah menjadi manusia biasa gitu, yang pada dasarnya punya kelemahan, punya 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 kekurangan, dan ini didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Salah satunya adalah Inggit Ganasih. Nah, memang saya pribadi eh, juga belum pernah menapaki sampai ke Banjaran, itu rumahnya sebelah mana, bagaimana bentuknya, dan hari ini seperti apa gitu ya, keadaannya seperti apa. Karena memang datanya sedikit sekali, Kak. Datanya sedikit sekali. Makanya saya juga membutuhkan banyak bantuan nih dari teman-teman. Seandainya ada teman-teman yang kemudian tahu gitu ya, apalagi orang Banjaran tiba-tiba, ayo ah orang ngaprak ah mencari mencari jejaknya Inggit Ganasih. Nah itu saya mah senang senang banget gitu. Saya senang banget. Apalagi kan tadi saya bilang ke Kang Edi sama teman-teman semua, saya juga masih punya PR membuat naskah jejak Inggit Garnasih di Indonesia. Nah, ini salah satunya adalah tempat kelahirannya kan. Saya juga masih belum belum menemukan di sebelah mananya. Leles Leles Garutnya juga sebelah mana tempat Ibu Inggit Garnasih mengungsi. Nah, apa kemudian faktor yang membuat membuat kita jarang sekali kenal dengan apa tokoh-tokoh di sekitar kita? Pendidikan kita kan. Pendidikan kita terutama di bidang sejarah itu hanya memperkenalkan eh, sejarah-sejarah yang basisnya adalah sejarah besar, sejarah besarnya Indonesia. Tapi kita jarang memperkenalkan sejarah lokalnya Indonesia. Nah, apakah misalkan misalkan kayak gini, sampai hari ini eh, yang di Hari Pendidikan Indonesia itu yang kita rayakan tanggal 2 Mei itu kan atas dasarnya adalah hari lahirnya siapa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Tapi teman-teman tahukah bahwa sebenarnya dulu Ki Hajar Dewantara itu sempat magang dulu di Sekolah Keutamaan Istri. Sekolahnya punyanya Dewi Sartika. Dewi Sartika itu bikin sekolah itu tahun 1908. Sedangkan Ki Hajar Dewantara itu baru bikin sekolahan di tahun 1915-an ketika menjadi taman siswa. Tapi kenapa Ki Hajar Dewantara yang dijadikan Hari Pendidikan bukan Bu Dewi Sartika? Nah, jadi sebenarnya pengajaran sejarah kita di sekolah-sekolah itu memang harusnya
kita memperkenalkan sejarah lokal kita dulu. Banyak teman-teman sejarah-sejarah lokal kita yang menarik. Banyak dari kita sejarah-sejarah lokal yang sebenarnya itu mendukung banget pada sejarah nasional kita. Contohnya misalnya eh Konferensi Asia Afrika 1955 itu menjadi satu momentum besar bagi bangsa Indonesia ketika berhasil mengumpulkan 29 negara mantan negara-negara yang setengah terjajah, yang masih terjajah, yang sudah merdeka, kumpul di Bandung eh, di pertengahan tahun 1955. Ini menjadi tonggak yang besar. Dan di antara situ tuh ada sejarah-sejarah kecil yang sebenarnya itu mendukung banget ke kesuksesan eh, si Konferensi Asia Afrika ini. Misalnya, ada yang disebut dengan Rumah Makan Madrawi. Rumah Makan Madrawi adalah salah satu rumah makan yang memberikan logistik kepada para delegasi yang datang ke sana. Nah, teman-teman tahu nggak, Rumah Makan Madrawi ini pemiliknya itu adalah teman-teman dekatnya Soekarno. Soekarno itu setiap dalam perjuangannya ketika bareng dengan Bu Inggit, ketika Bu Inggit gak punya uang, itu ngutang dulu di Rumah Makan Madrawi. Itu sebabnya ketika Konferensi Asia Afrika 1955, Rumah Makan Madrawi menjadi rumah makan yang dipercaya untuk delegasi karena sudah kedekatan dekat dengan Soekarno ketika di zaman pergerakan. Nah, ini juga yang kemudian terjadi pada daerah-daerah lain. Banjaran. Ini nggak cuma di Banjaran, teman-teman. Di daerah-daerah misalnya seperti Ngawi. Teman-teman, setiap tanggal 21 April kita selalu mendengungkan Hari Kartini. Kelahirannya Kartini tanggal 21 April. Ngawi sebetulnya punya satu tokoh yang sangat besar yang juga lahir tanggal 21 April. Namanya Parajiman Wedioningrat. Beliau adalah ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan itu bukan tokoh sembarangan, teman-teman. Itu tokoh besar. Tapi kenapa warga warga Ngawinya nggak mau mengangkat nama Parajiman, justru malah mengangkat Ibu Kartini yang yang sama-sama tanggal 21 April. Nah, ini adalah PR besar, teman-teman. Banyak sejarah sejarah kecil kita itu banyak dilupakan dan banyak banyak di apa? Banyak ditinggalkan gitu loh oleh oleh orang-orang kita. Nah, beruntunglah kalau misalkan di antara teman-teman itu masih punya banyak orang tua yang masih tahu cerita-cerita zaman dulu gitu ya. Nah, coba gali, rekam, wawancara. Tahun tahun 2014 akhir eh teman-teman komunitas saya pernah bikin satu acara namanya Carita Kota. Apa itu Carita Kota? Kami mengundang teman-teman dari segenap penjuru Bandung gitu ya untuk menceritakan sejarah dari daerah tempat tinggalnya sendiri. Dan itu hasilnya luar biasa, teman-teman. Hasilnya luar biasa. Hasilnya itu memunculkan banyak sekali sejarah lokal yang kami sendiri nggak tahu gitu loh. Ternyata di sini pernah ada ini, di sana pernah ada itu, dan sebagainya. Dan ini luar biasa. Nah, mungkin siapa tahu dari inspirasi Inggit Garnasi ini sebagai satu tokoh yang sebenarnya mendukung satu tokoh besar, tapi dia dianggap kecil. Nah, hari ini coba teman-teman, siapa tahu di kalangan teman-teman banyak sejarah-sejarah kecil yang bisa diangkat. Nah, coba mulai mulai digali, cari orang tua yang masih bisa bercerita, cari data-data dan sebagainya. Tuliskan, teman-teman. Tuliskan. Hari ini sejak tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau hari ini Kementerian Pendidikan itu sedang gencar-gencarnya mencari eh, penulisan sejarah lokal. Nah, mudah-mudahan siapa tahu di antara teman-teman banyak sejarah-sejarah lokal yang bisa diangkat untuk menjadi bagian dari sejarah memperkaya sejarah Indonesia. Ya, hatur nuhun dari saya segitu dulu. Oke, makasih Mas Pram. Eh, Berhubung waktu sudah pukul 21.36,
Maka kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin diskusikan, dipersilakan di grup kita. Oke, Mas Pram, terakhir closing statement, dipersilakan Mas. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya nggak akan banyak ya yang bisa saya sampaikan, cuman tadi saya pengen menegaskan lagi, salah satu nilai dari Inggit Ganasih yang saya dapatkan adalah apapun posisinya, bagaimanapun keadaannya, teman-teman tetap berkarya. Karya dengan karya itu, eh, teman-teman, suara teman-teman tidak akan mati. Saya suatu hari akan meninggal, saya suatu hari akan sakit, saya suatu hari tidak akan bisa lagi ketemu dengan teman-teman seperti ini, tapi teman-teman masih bisa membaca buku-buku saya. Teman-teman masih bisa mendengar suara saya dari buku yang saya tulis. Oleh karena itu, teman-teman, eh, jangan jangan menyerah, teman-teman. Apapun yang terjadi, tetap berkarya. Begitu aja dari saya. Oke, terima kasih Mas Pram sudah berbagi ilmu untuk kita semua. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah sebagai moderator, diskusi yang kita lakukan telah membawa kita lebih dekat dengan sosok Inggit Ganasih, seorang perempuan yang penuh keteguhan dan pengorbanan dalam mendampingi perjuangan Soekarno. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan hati, serta peran besar perempuan dalam sejarah meskipun seringkali luput dari sorotan utama. Untuk teman-teman, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Oke, kita foto dulu ya teman-teman yang mau open cam, boleh banget. Aku hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siap. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Teh. Saya Muhammad Salihul Amri, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata karena saya masih belajar. Dan terima kasih kepada Mas Pram sudah berbagi ilmu, sudah sharing-sharing bersama kita. Semoga kita eh, sehat-sehat dan kita tetap terus berjuang, terus belajar bagaimana tokoh-tokoh yang luput dalam sorotan utama. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, terima kasih banyak Mas Pram. Terima kasih ya sudah sharing luar biasa sekali. Hatur nuhun, Teh Rere juga terima kasih sudah membersamai. Dan teman-teman yang lain, mudah-mudahan diskusi malam ini bermanfaat dan ditunggu di minggu depan karena masih ada tentunya buku-buku menarik yang akan kita kupas. Nah, di bulan Maret juga nanti Kang Pram akan mengisi lagi ya Kang ya dengan buku yang lain. Gitu ya, kemarin ngobrol sama Teh Rara juga, nanti di akhir. Hatur nuhun sekali lagi teman-teman, selamat malam, selamat beristirahat, dan lancar buat semuanya. Kita tutup diskusi malam ini. Assalamualaikum.